Kamu tidak bisa bayar rumah sakit, tapi aku butuh anak, kata pengusaha kaya itu kepada wanita tunawisma di hadapannya. Sari Wijayanti memegangi perutnya dengan kedua tangan, menahan rasa sakit kontraksi yang semakin sering. Pakaiannya kusut dan kotor, menandakan berhari-hari hidup di jalanan. Saat itulah sebuah tangan menyentuh bahunya. Ia mendongak dan melihat seorang pria berjas rapi dengan tatapan menyimpan kesedihan mendalam. "Nona, kamu butuh pertolongan," kata Arya Wijaya, menatap kondisi memprihatinkan wanita itu. "Aku lihat kamu di sini sudah berjam-jam. Sudah mulai kontraksi?" Sari menatapnya dengan curiga. Pria kaya mendekati wanita seperti dirinya hanya untuk satu alasan. Ia mencoba menjauh, tapi kontraksi berikutnya membuatnya membungkuk kesakitan. "Aku tidak punya uang untuk berobat," bisiknya. "Rumah sakit umum penuh." Arya melihat ke sekeliling. Petugas klinik swasta menatap Sari dengan jijik, menunggu ia pergi. Pasien lain menjauh dengan canggung. "Kamu tidak bisa bayar rumah sakit, dan aku butuh anak," kata Arya langsung, mengejutkan dirinya sendiri dengan keterus-terangan itu. "Aku mandul. Istriku meninggal setahun lalu saat menjalani pengobatan untuk hamil. Kalau kamu berikan anakmu padaku, aku bayar semuanya." Sari merasa darahnya membeku. Sejenak ia lupa rasa sakitnya. "Kamu gila," teriaknya. "Anakku tidak dijual." Arya merendahkan suaranya. "Ini bukan jual-beli. Ini kesempatan. Kamu tidak punya kemampuan membesarkan anak ini. Aku bisa memberikan segalanya, pendidikan, kesehatan, masa depan cerah." Sari mencoba berdiri untuk pergi, tapi kakinya lemas. Berhari-hari kelaparan, stres hidup di jalanan selama hamil, dan kontraksi menguras tenaganya. "Kamu butuh pertolongan medis segera," seorang perawat bernama Tuti menyela. "Kalau tidak segera ditangani, bisa ada komplikasi." "Kalau begitu bawa aku ke rumah sakit umum," kata Sari. "Ambulans tidak ada yang kosong, dan rumah sakit umum penuh," jawab Tuti. "Satu-satunya pilihan adalah dirawat di sini, tapi butuh uang muka." Arya melangkah maju. "Aku bayar. Tanpa syarat. Pertama kita urus kesehatanmu dan bayimu, baru bicara nanti." Sari ragu. Kontraksi semakin tak tertahankan. Di jalanan tanpa pertolongan medis, ia dan bayinya bisa tidak selamat. Ia menatap tangan terawat Arya, lalu kuku-kukunya yang kotor dan patah. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya nyaris tak terdengar. "Kamu tidak mengenalku." Arya menghela napas dalam. Ada sesuatu pada wanita muda berusia sekitar 20 tahunan ini yang membangkitkan rasa iba aneh dalam dirinya. Rambut coklatnya yang kusut membingkai wajah yang bisa terlihat cantik jika tidak ditandai penderitaan. "Karena aku tahu rasanya sangat membutuhkan sesuatu," jawabnya. "Dan aku tahu rasanya ketika tidak ada yang menolong." "Hanya persalinan," kata Sari akhirnya. "Kamu hanya bayar persalinan. Setelah itu aku pergi dengan anakku." Arya mengangguk lega. "Setuju?" Sementara perawat menyiapkan dokumen rawat inap, Arya mengamati Sari yang dibantu petugas. Ada keteguhan di matanya bahkan dalam kerentanan. Ia bertanya-tanya, kisah apa yang membawanya ke sini? Di kamar pribadi, Sari mendapati dirinya di tengah kemewahan yang tak pernah ia kenal. Kasur empuk, spray bersih, pendingin ruangan, televisi. "Bagaimana perasaanmu?" tanya dokter kandungan Ibu Endang, wanita 50-an dengan tampilan keibuan. "Kapan pemeriksaan terakhirmu?" Sari menunduk malu. "Belum pernah. Tidak ada uang." Ibu Endang berusaha menyembunyikan kekhawatiran. "Kehamilan tanpa pengawasan medis selalu berisiko. Kami akan lakukan beberapa pemeriksaan. Kamu tahu usia kandunganmu?" "Kira-kira 9 bulan, bisik Sari. Sementara pemeriksaan dilakukan, Arya tetap di koridor, mondar-mandir. Pasien dan pengunjung lain mengamatinya dengan penasaran. Pria dari kelasnya di klinik swasta ini tidak aneh, tapi hubungannya dengan wanita tunawisma adalah hal lain. "Arya?" sebuah suara wanita memanggilnya. Ia berbalik dan melihat Dewi, adik ipar dari istrinya yang telah tiada. Wanita 40-an yang selalu berpakaian sempurna dan punya pendapat tegas tentang bagaimana seharusnya segala sesuatu berjalan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Dewi. "Kamu sakit?"
Sebelum Arya sempat menjawab, Ibu Endang muncul mencarinya. Pak Arya, saya perlu bicara tentang pasien itu. Dewi mengangkat alis. Pasien? Kita bicara nanti, Dewi, kata Arya, mengikuti dokter. Di ruang konsultasi, Ibu Endang menutup pintu sebelum berbicara. Situasinya lebih rumit dari yang kita kira. Pasien mengalami kekurangan gizi, anemia, dan bayi menunjukkan tanda-tanda stres. Kita perlu operasi sesar darurat. Arya merasakan perutnya menegang. Ada risiko? Selalu ada, tapi dengan penanganan tepat, keduanya harusnya baik-baik saja, jelas dokter. Masalahnya, dia sangat lemah. Dia butuh perawatan pasca operasi yang lama. Lakukan semua yang diperlukan, kata Arya tanpa ragu. Saat Sari disiapkan untuk operasi, Arya menghadapi pertanyaan bertubi-tubi. Dewi tidak pergi dan sekarang bertanya semakin mendesak di koridor. Arya, kamu bertingkah aneh, katanya menghalangi jalannya. Apa urusan kamu dengan pasien ini? Kenapa kamu bayar pengobatannya? Dewi, ini bukan urusanmu, jawabnya, berusaha tetap tenang. Tentu saja urusanku, Dewi membantah. Ratna adalah kakakku. Dia meninggal baru setahun lebih lalu, mencoba memberimu anak. Dan sekarang kamu muncul, membayar persalinan orang asing. Kata-kata Dewi menusuk dalam. Arya merasakan rasa bersalah yang familiar kembali. Ratna bersikeras menjalani prosedur yang semakin berisiko dalam usaha hamil, dan ia selalu mendukungnya, bahkan ketika dokter memperingatkan bahayanya. Ini tidak ada hubungannya dengan Ratna, Arya berbohong. Sebelum ia sempat menjawab, perawat Tuti muncul. Pak Arya, pasien akan masuk ruang operasi. Dia ingin bicara dengan Anda sebelum dibius. Di ruang operasi, Sari berbaring di brankar. Tangannya gemetar karena gugup. Bagaimana kalau aku tidak selamat? Tanyanya, mencengkeram tangan Arya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada anakku? Semua akan baik-baik saja, jawabnya, terkejut dengan kekhawatirannya sendiri. Ibu Endang salah satu yang terbaik. Kamu akan berhasil dan membawa pulang bayimu. Sari menatap matanya. Kenapa kamu melakukan ini? Serius, aku tidak percaya ini hanya kebaikan. Arya terdiam. Ahli anestesi menunggu untuk memulai prosedur. Karena aku tahu rasanya ingin punya keluarga dan tidak bisa. Aku tahu anakmu layak mendapat kesempatan. Janji kamu tidak akan mencoba mengambilnya dariku, bisik Sari. Janji, kata Arya, terkejut dengan ketulusannya sendiri. Operasi berlangsung 2 jam. Arya tetap di ruang tunggu. Ketika Ibu Endang akhirnya muncul dengan pakaian bedah, Arya langsung berdiri. Semua berjalan lancar, ia mengumumkan dengan senyum. Ibu dan bayi dalam kondisi stabil. Omong-omong, anak laki-laki. Tampan dan sehat mengingat keadaannya. Arya merasakan kelegaan luar biasa, diikuti kegembiraan aneh yang tidak bisa ia definisikan. Bisa saya lihat mereka? Ibunya masih sadar dari bius, tapi bayinya di ruang bayi. Mau berkenalan? Di ruang bayi, Arya menatap melalui kaca kederetan bayi baru lahir. Perawat menunjuk boks di sudut. Yang itu, lahir dengan berat 3 kilo. Berat bagus untuk keadaannya. Arya memandang bayi itu dan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Bayi itu mengepalkan tinjunya, rambutnya gelap, dan tidur dengan damai. Sejenak Arya membayangkan bagaimana rasanya menggendong anak ini, melihatnya tumbuh, mengajarinya berjalan dan berbicara. Dia sempurna, bisiknya. Ketika Arya kembali ke kamar, Sari sudah sadar tapi jelas kelelahan setelah operasi. Anakku, itu hal pertama yang ia katakan. Bagaimana anakku? Dia baik-baik saja, Arya menenangkan. Bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Sari menutup matanya dengan lega. Boleh aku melihatnya? Begitu kamu lebih kuat, kita ke ruang bayi. Janjinya. Perawat masuk membawa bayi terbungkus selimut. Waktunya menyusu. Sari mengulurkan tangan dan untuk pertama kalinya menerima anaknya. Bayi itu membuka matanya dan menatap langsung padanya. Pada saat itu, segalanya yang lain berhenti ada. Halo, sayangku, bisik Sari dengan air mata di matanya. Mama di sini.
Arya mengamati adegan itu dan merasakan tenggorokannya tercekat. Kelembutan di wajah Sari, kehalusan cara ia menggendong bayinya, persis seperti yang ia bayangkan tentang seorang ibu. Dia sempurna, bisik Sari. Ya, Arya setuju. Sari menatapnya. Mau menggendongnya? Arya ragu. Boleh? Boleh. Dengan sangat hati-hati, Arya menggendong bayi itu. Bayi itu lebih kecil dan lebih ringan dari yang ia duga, tapi sekaligus terasa kokoh, nyata, hidup. Ketika bayi itu menggenggam jarinya dengan tangan mungilnya, Arya merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Halo, jagoan, bisiknya. Sari mengamati Arya dengan saksama. Ada sesuatu yang tulus pada pria ini, kelembutan yang seolah datang dari tempat yang dalam dan terluka. Siapa namanya? Tanya Arya, masih terpesona oleh bayi itu. Bayu, jawab Sari. Dan mungkin, Bayu Wijaya? Kalau kamu akan jadi wali baptisnya, kalau kamu akan membantuku membesarkannya, dia bisa memakai margamu juga. Arya menatapnya terkejut. Kamu yakin? Dengan satu syarat. Jangan pernah mencoba mengambilnya dariku. Apapun yang terjadi, dia tetap anakku. Setuju, kata Arya tanpa ragu. Pada saat itu, ketiganya membentuk keluarga yang luar biasa. Seorang pengusaha mandul yang mencari makna hidup, seorang ibu muda yang berjuang untuk bertahan, dan seorang bayi yang tidak tahu bahwa ia lahir di tengah kesepakatan yang akan mengubah semua kehidupan mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, rutinitas aneh terbentuk. Arya menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit, selalu hadir saat menyusu, menemani pemeriksaan medis, dan berbicara dengan Sari tentang rencana masa depan. Dewi muncul setiap hari, mencoba meyakinkannya untuk meninggalkan apa yang ia sebut kegilaan. Suaminya Budi bahkan menawarkan konsultasi psikiater, mengklaim Arya mengalami gangguan pasca trauma. Kamu tidak bisa begitu saja mengadopsi keluarga jadi, Dewi berargumen. Dan wanita ini, kamu tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Dia bisa penipu, pecandu, siapa saja. Suatu hari, ketika Sari tidur dan ia mengamati Bayu di ruang bayi, perawat Tuti mendekatinya. Boleh saya bicara? Tanyanya dengan nada hati-hati. Tentu. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Dia tidak datang ke sini secara kebetulan. Dia berkeliling rumah sakit beberapa hari, mengamati pasien yang masuk dan keluar. Beberapa staf memperhatikannya. Pengungkapan itu menghantam Arya seperti tinju. Kamu yakin? Ya. Saya sendiri melihatnya beberapa kali saat datang kerja. Dia berdiri di trotoar seberang, memperhatikan siapa yang datang dengan mobil mahal, siapa dengan pengawal, seolah mempelajari situasi. Arya merasakan dirinya seperti orang bodoh. Dewi benar. Ia ditipu oleh penipu lihai yang memanfaatkan kerentanan emosionalnya. Ada lagi, lanjut Tuti. Kami memeriksa sistem rumah sakit lain. Dia mencoba dirawat setidaknya di 3 tempat sebelum datang ke sini. Selalu dengan cerita yang sama tentang tidak punya uang, selalu berharap seseorang akan menawarkan untuk membayar. Amarah membara dalam diri Arya. Ketika ia datang ke kamar, Sari sudah bangun dan membaca majalah. Ia tersenyum melihatnya, tapi senyum itu menghilang ketika melihat ekspresinya. Ada apa? Tanyanya. Kamu menipuku, kata Arya langsung. Sari memucat. Apa maksudmu? Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Kamu mengamatiku, mempelajariku, menunggu momen yang tepat untuk menjalankan rencanamu. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan. Sari menunduk, tidak mampu menyangkal kebenaran. Jadi memang begitu? Arya mendesak. Ya, akhirnya ia mengakui. Tapi bukan seperti yang kamu kira. Lalu bagaimana? Sari menghela napas dalam. Aku putus asa. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, bayi akan lahir. Aku melihat rumah sakit ini dan berpikir mungkin seseorang di sini bisa menolongku. Jadi kamu berburu? Tidak, Sari mengangkat kepalanya. Aku datang pertama kali mencoba dirawat sungguhan. Ketika ditolak, aku tetap mengamati bagaimana semuanya bekerja di sini. Aku melihat bagaimana orang-orang membayar untuk orang lain. Aku melihat ada kemurahan hati di sini. Aku berpikir mungkin bisa menemukan seseorang dengan hati.
Dan aku targetmu. Karena kamu menangis, katanya dengan air mata di matanya. Kamu hanya duduk di taman rumah sakit, menatap ibu-ibu dengan anak-anak, dan menangis. Aku berpikir, orang ini memahami kehilangan. Mungkin dia juga akan memahami kebutuhan. Arya mengingat hari itu. Itu adalah hari peringatan kematian Ratna. Ia datang ke rumah sakit karena itu satu-satunya tempat di mana ia masih merasa dekat dengannya. Berapa lama kamu mengamatiku? 2 minggu. Selalu waktu yang sama, selalu di bangku yang sama, selalu dengan ekspresi sedih yang sama. Dan kamu merencanakan semuanya? Tidak sepenuhnya. Aku tahu suatu saat aku akan butuh pertolongan medis untuk melahirkan. Tahu aku tidak punya uang. Berpikir mungkin kalau kamu melihatku dalam kesulitan, kamu akan menawarkan bantuan. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Sari tersenyum sedih. Karena aku melihatmu memberi uang pada tunawisma 3 kali. Melihatmu membayar taksi untuk wanita yang tidak punya uang. Melihatmu membeli makanan untuk anak-anak jalanan di lampu merah. Arya terkejut. Ia tidak ingat pernah dia mati dalam situasi-situasi itu. Kamu punya hati yang baik, lanjut Sari. Itulah mengapa aku memilihmu. Bukan karena uang, meskipun aku membutuhkannya. Tapi karena keyakinan bahwa kamu benar-benar akan peduli. Bagaimana kalau aku tidak muncul hari persalinan? Aku akan mencoba dirawat bagaimanapun dan mungkin mati mengantre di rumah sakit umum. Kejujuran brutal jawabannya menyentuh Arya. Kamu mempertaruhkan nyawamu dengan bertaruh aku akan muncul. Aku bertaruh kamu akan muncul karena aku mempelajari rutinitasmu. Tahu kamu datang ke rumah sakit setiap hari Minggu siang. Aku menghitung kontraksi untuk waktu itu, banyak berjalan di hari Jumat dan Sabtu, tidak makan, melakukan semua yang kubaca bisa mempercepat persalinan. Arya menggeleng, terkesan dengan tekadnya. Kamu benar-benar melakukan segalanya. Aku akan melakukan apapun demi anakku, kata Sari dengan yakin. Apapun. Dan kalau itu membuatku orang jahat di matamu, aku terima. Mereka terdiam beberapa menit. Bayu tidur dengan damai, tidak tahu tentang ketegangan antara orang dewasa. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Sari. Apa yang akan terjadi pada kami? Tidak tahu, akui Arya. Aku perlu berpikir. Boleh aku minta sesuatu sebelum kamu memutuskan? Silakan. Habiskan 1 hari penuh dengan Bayu. Hanya kalian berdua, tanpa aku, tanpa pengaruh luar. Baru kemudian putuskan apakah layak menjadi bagian dari hidupnya. Bagaimana tanpamu? Besok pagi aku ada pemeriksaan, akan memakan beberapa jam. Kamu bisa tinggal dengannya di kamar, memberinya susu botol, mengganti popok, berbicara padanya. Kamu akan lebih memahami apakah kamu benar-benar menginginkan ini atau hanya rasa bersalah dan kebutuhan. Dan kalau aku memutuskan tidak mau, maka kamu bayar biayanya seperti yang dijanjikan, dan kami pergi. Tanpa drama, tanpa tuntutan, tanpa pemerasan emosional. Arya mempertimbangkan tawaran itu. Kedengarannya adil. Keesokan paginya, Sari dibawa untuk pemeriksaan, dan Arya untuk pertama kalinya sendirian dengan Bayu. Bayi itu terjaga dan melihat sekeliling dengan penasaran. Nah, jagoan, kata Arya, duduk di samping box. Hari ini hanya kamu dan aku. Bayu menolehkan kepalanya ke arah suara dan seolah fokus pada mata Arya. Sejenak pria itu merasa bayi itu benar-benar memahaminya. Ketika Bayu mulai menangis, Arya ragu apakah memanggil perawat atau mencoba sendiri. Ia memutuskan mencoba sendiri. Kenapa, nak? Tanyanya, mengangkat Bayu. Lapar? Popok kotor? Ia memeriksa popok. Kering. Berarti lapar. Perawat sudah menyiapkan botol susu. Arya belum pernah memberi makan bayi, tapi ia melihat Sari melakukannya beberapa kali. Pelan-pelannya, bisiknya, mendekatkan botol. Aku belum berpengalaman. Bayu dengan rakus meraih dot dan mulai menyusu. Arya merasakan kepuasan aneh karena bisa menenangkan bayi itu. Pintar, katanya. Kamu memang cerdas, ya? Setelah menyusu, ia mencoba membantunya bersendawa seperti yang dilihatnya dari perawat. Butuh beberapa menit dan beberapa percobaan, tapi berhasil.
Bagus. Arya merayakan, terkejut dengan kegembiraannya sendiri. Sisa pagi berlalu cepat. Arya mengganti popok, memberikan botol lagi, menyanyikan beberapa lagu yang ia ingat dari masa kecilnya, dan hanya berbicara dengan Bayu tentang segalanya dan bukan apa-apa. Kamu tahu, jagoan, katanya saat Bayu tidur di lengannya, ibumu wanita yang berani. Mungkin menggunakan cara yang meragukan, tapi itu untuk melindungimu. Itu berarti sesuatu. Bayu tidur lelap, mempercayai pelukan orang yang bisa menjadi figur ayah dalam hidupnya. Ketika Sari kembali dari pemeriksaan, ia menemukan Arya tertidur di kursi dengan Bayu di pangkuannya. Keduanya terlihat damai, dan ia merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Bagaimana tadi? Tanyanya pelan. Arya terbangun dengan tersentak tapi berusaha tidak membangunkan Bayu. Itu pencerahan. Dalam arti, aku tidak pernah menyangka bisa begitu cepat terikat pada seorang anak. Seperti dia memahami semua yang kukatakan. Sari tersenyum. Bayi merasakan energi orang. Bayu merasa aman denganmu. Dan kamu? Bagaimana perasaanmu tentangku? Pertanyaan itu mengejutkan Sari. Aku percaya lebih dari seharusnya, mengingat bagaimana kita bertemu. Tapi ada sesuatu padamu yang membuatku merasa terlindungi. Seperti untuk pertama kalinya dalam hidupku seseorang benar-benar peduli apa yang terjadi padaku dan anakku. Dan itu membuatmu takut? Sangat, karena aku sudah banyak kehilangan dalam hidup. Dan memiliki sesuatu yang baik untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun menakutkan, karena aku bisa kehilangannya lagi. Arya sangat memahami itu. Ia sendiri berjuang dengan ketakutan akan keterikatan dan kehilangan lagi. Mungkin itu masalahnya, katanya. Kita berdua begitu takut terluka sehingga tidak bisa menikmati apa yang bisa menjadi sesuatu yang baik. Jadi kamu mengusulkan apa? Kita mencoba sungguhan. Tanpa takut, tanpa paranoia, tanpa pengaruh luar. Hanya kita bertiga, mencari cara membuat ini berhasil. Sari menatap Bayu, masih tidur di pelukan Arya. Dan kalau tidak berhasil, setidaknya kita sudah mencoba. Dan Bayu akan tahu bahwa ia dicintai oleh dua orang yang benar-benar peduli. Sari mengangguk perlahan. Aku perlu tahu sesuatu. Ketika kamu menemukan bahwa aku sengaja memilihmu, kamu marah padaku atau pada dirimu sendiri? Pertanyaan itu tepat sasaran. Arya berpikir sejenak. Pada diriku sendiri. Karena naif? Karena ingin percaya itu kebetulan. Kebetulan lebih mudah diterima. Tidak memerlukan keputusan sadar untuk terlibat dalam kehidupan orang lain. Dan sekarang kamu akan terlibat secara sadar. Arya menatap Bayu, lalu Sari. Ya. Tapi dengan satu syarat. Apa? Tidak ada kebohongan lagi. Tak peduli seberapa sulit kebenarannya, aku ingin mendengarnya. Dan aku berjanji akan melakukan hal yang sama. Setuju, kata Sari, mengulurkan tangannya. Arya memindahkan Bayu dan menjabat tangannya. Setuju. Dalam jabat tangan itu, mereka menyegel kesepakatan yang jauh melampaui masalah keuangan. Ini adalah komitmen saling percaya, kerjasama, dan mungkin sesuatu yang bisa menjadi keluarga sungguhan. Berminggu-minggu kemudian, kehidupan keluarga benar-benar terbentuk. Arya menjual rumah besarnya dan pindah ke apartemen lebih besar di gedung yang sama tempat Sari tinggal. Secara resmi mereka mempertahankan tempat tinggal terpisah. Dalam praktiknya, mereka hidup sebagai pasangan. Sari mendaftar kursus persiapan untuk menyelesaikan sekolah. 3 kali seminggu, Arya tinggal dengan Bayu sementara ia belajar. Di hari-hari lain, pengasuh baik dan berpengalaman bernama Bu Siti menjaga Bayu ketika keduanya perlu pergi. Suatu hari, Dewi membawa kotak kayu kecil ke apartemen mereka. Aku menemukan ini di dasar lemari Ratna, jelasnya. Tersembunyi bersama barang-barang kenangan lain. Butuh waktu untuk memutuskan apakah menunjukkannya padamu. Apa yang membuatmu memutuskan untuk menunjukkannya? Percakapan dengan Budi. Dia bilang rahasia tidak menghormati ingatan almarhum dan kamu berhak tahu apa yang dipikirkannya di saat-saat terakhir. Arya membuka kotak dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa surat dalam amplop tersegel dan buku harian bersampul merah. Dari mana aku harus mulai? Mungkin dari buku harian?
Catatan terakhir seminggu sebelum dia meninggal. Arya membuka buku harian di halaman terakhir yang terisi. Tulisan tangan Ratna tak salah lagi dikenali. Anggun tapi tegas. 15 Maret. Aku tahu aku mungkin tidak selamat dari prosedur berikutnya. Dokter Susanto untuk pertama kalinya jujur padaku. 40% kemungkinan berhasil, 60% tidak. Aku belum bilang Arya. Tidak bisa? Dia sudah menanggung begitu banyak rasa bersalah. Dia pikir kemandulan adalah tanggung jawabnya. Kalau dia tahu aku bisa mati mencoba memberinya anak. Tapi aku harus mencoba. Kalau sesuatu terjadi padaku, aku berharap Arya menemukan cara menjadi ayah. Dia terlahir untuk itu. Begitu banyak cinta yang ia simpan untuk diberikan. Dan aku juga berharap dia menemukan seseorang untuk dicintai lagi. Aku tahu dia pikir itu pengkhianatan, tapi tidak. Itu adalah hidup. Itu adalah melanjutkan. Itulah yang kuinginkan untuknya. Arya berhenti membaca dan menutup matanya. Sari mengamati ekspresinya dengan khawatir. Ia melanjutkan, kadang aku membayangkan siapa wanita yang akan mencintai Arya setelahku. Aku berharap dia berani, karena dia akan membutuhkannya untuk menerobos tembok yang akan dia bangun. Aku berharap dia cerdas, karena Arya butuh seseorang yang menantangnya secara intelektual. Aku berharap dia penuh perhatian, karena dia butuh seseorang yang merawatnya seperti dia merawat semua orang. Dan yang paling penting, aku berharap dia memahami bahwa mencintai Arya tidak berarti bersaing denganku. Itu berarti melanjutkan kisahnya dari tempat aku berhenti. Arya mengambil salah satu amplop tersegel. Di atasnya tertulis, untuk Arya, buka jika sesuatu tidak berjalan baik. Suamiku tercinta, jika kamu membaca ini, berarti aku tidak selamat dari prosedur. Dan jika aku tidak selamat, aku tahu kamu menyalahkan dirimu sendiri. Berhentilah. Tolong berhenti. Ini keputusanku. Punyaku. Aku melakukan ini karena aku ingin memberimu anak. Tapi terutama karena aku ingin mencoba sampai akhir. Bukan untukmu, untuk diriku sendiri. Karena aku juga sangat ingin menjadi ibu. Aku tidak ingin kamu berhenti hidup karenaku. Tidak ingin kamu menjadi pria pahit dan kesepian. Aku ingin kamu menemukan cinta lagi. Ingin kamu menjadi ayah, meski bukan untuk anak biologis kita. Ada banyak cara menjadi ayah. Adopsi, menikahi seseorang yang sudah punya anak, menjadi wali yang penuh perhatian dalam kehidupan seorang anak. Temukan cara menyalurkan semua keayahan yang ada dalam dirimu. Ketika kamu menemukan wanita yang tepat, jangan merasa bersalah karena mencintainya. Hati manusia mampu menampung banyak jenis cinta berbeda. Mencintai orang lain tidak mengurangi apa yang kamu rasakan untukku. Dan jika wanita itu suatu hari membaca surat ini, aku ingin dia tahu. Terima kasih. Terima kasih sudah merawat pria yang kucintai. Terima kasih sudah memberinya keluarga yang tidak bisa kuberikan. Terima kasih sudah melanjutkan dari tempat aku berhenti. Selamanya di hatimu, Ratna. Ketika Arya selesai membaca, keheningan di apartemen itu mutlak. Bayu tidur dengan damai, tidak tahu beban emosional momen itu. Dia tahu, bisik Arya. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dan dia memberimu izin untuk bahagia, kata Sari dengan suara tercekat. Bagaimana perasaanmu? Tanya Dewi. Arya menghela napas dalam. Lega. Bersalah karena merasa lega. Bersyukur. Sedih. Banyak sekaligus. Kenapa lega? Karena sebagian dari diriku selalu merasa mengkhianati ingatannya ketika menyadari aku jatuh cinta padamu, ia menatap Sari. Dan aku menemukan bahwa dia tidak hanya akan menyetujui, dia menginginkannya. Sari mendekat dan memeluknya. Boleh aku bilang sesuatu? Tentu. Aku suka Ratna. Aku suka tahu bahwa kamu dicintai oleh wanita yang begitu murah hati dan bijaksana. Itu membuatku lebih mencintaimu. Kematangan emosional Sari mengesankan Dewi, yang mengamati percakapan dengan rasa hormat yang tumbuh terhadap wanita muda itu. Nikahi aku, Sari, kata Arya tiba-tiba. Sari membelalak. Apa? Nikahi aku. Secara resmi. Selamanya. Untuk membangun kehidupan bersama. Arya, kamu yakin? Ini bukan karena surat itu?
Surat itu memberiku keberanian untuk melakukan apa yang sudah ingin kulakukan berminggu-minggu. Aku mencintaimu, Sari. Aku mencintai Bayu seperti anak kandungku sendiri. Aku ingin kita menjadi keluarga resmi, sah, nyata. Sari menatap Bayu, lalu Dewi yang tersenyum di balik air mata. Ya, kata Sari. Ya, aku mau menikah denganmu. Karena aku juga mencintaimu. Karena kamu ayah yang layak untuk Bayu. Karena kita sudah menjadi keluarga berbulan-bulan, hanya tanpa legalisasi. Arya menciumnya, dan Bayu memilih momen itu untuk mengeluarkan suara senang, membuat semua yang hadir tertawa. Seminggu sebelum pernikahan, Sari mendapat kejutan. Riko, ayah biologis Bayu, muncul di pintu apartemen. "Halo, Sari," katanya dengan canggung. "Boleh masuk?" Sari terkejut. "Riko, bagaimana kamu menemukanku?" "Lihat berita tentang pernikahanmu di koran lokal. Pengusaha menikahi ibu tunggal. Kupikir mungkin itu kamu." "Apa maumu?" "Melihat anakku." Kata anakku menusuk dalam. "Anakmu? Di mana kamu ketika aku hamil dan kelaparan di jalanan?" Aku tahu aku salah. Tahu aku pengecut. Tapi sekarang aku sudah mapan. Punya pekerjaan. Aku bisa membantu. Kami tidak butuh bantuanmu." Riko melihat sekeliling apartemen melalui pintu yang terbuka sedikit. "Kulihat kamu hidup enak. Dapat tangkapan besar." Sindiran itu membuat Sari marah. Saat itu, Arya kembali dari kantor dan melihat pertengkaran di pintu. "Ada masalah?" tanyanya, berdiri di samping Sari. Riko memandangnya dari atas ke bawah. "Kamu pasti si kaya yang menghidupi Sari. Dan kamu pasti pengecut yang meninggalkannya hamil," jawab Arya dengan tenang. "Aku datang untuk melihat anakku." "Anak apa? Bayu bukan anakmu. Kamu hanya pendonor sperma anonim. Aku ayah biologisnya." "Ayah adalah yang membesarkan, yang merawat, yang ada di sana. Kamu hanya pria yang menghamili ibunya lalu kabur." Riko menjadi marah. "Aku punya hak?" "Secara hukum mungkin. Secara moral, tidak ada," kata Sari. "Dan aku tidak akan membiarkanmu membingungkan Bayu hanya karena sekarang kamu ingin bermain ayah." "Kalau aku ke pengadilan?" "Silakan," kata Arya. "Aku akan menyewa pengacara terbaik untuk membuktikan bahwa kamu meninggalkan anakmu ketika dia paling membutuhkanmu. Akan kudokumentasikan semua bulan kamu absen, semua kebutuhan Bayu yang kamu abaikan. Dan lagi," tambah Sari, "aku resmi mengadopsi Bayu sebelum pernikahan. Dia akan memakai marga Arya. Secara hukum dia akan menjadi anaknya." Riko menyadari ia tidak punya kekuatan dalam situasi ini. "Aku pergi," katanya akhirnya. "Tapi ini belum selesai." "Ini sudah selesai," Arya meyakinkan. "Dan jika kamu mencoba mengganggu keluarga kami lagi, kamu akan tahu apa yang bisa dilakukan pengacaraku." Setelah Riko pergi, Sari gemetar. Arya memeluknya, mencoba menenangkannya. Dia bisa membuat masalah. Dia bisa mencoba, tapi tidak punya peluang membuktikan kepedulian terhadap kesejahteraan Bayu setelah berbulan-bulan absen. Hakim manapun akan melihat dia muncul sekarang hanya karena tahu kamu menikahi pria beruang. Proses adopsi berjalan tanpa masalah. Riko tidak membantahnya, mungkin menyadari ia tidak punya kesempatan. 2 minggu sebelum pernikahan, Arya resmi menjadi ayah sah Bayu Wijaya. Hari pernikahan di Yogyakarta sangat indah. Kapel kecil itu nyaman, dihiasi bunga sederhana tapi elegan. Para tamu yang sedikit berkumpul di taman yang berdekatan untuk upacara. Sari datang dengan Bayu di pelukannya, mengenakan kemeja biru tua yang serasi dengan jas ayah angkatnya. Ia bersinar dalam gaun putih sederhana, rambutnya diikat sanggul rendah dan membawa buket bunga liar. "Kamu cantik," kata Arya ketika ia mendekat. "Kamu juga," jawabnya, merapikan dasinya. Bayu melihat sekeliling dengan penasaran, seolah tahu hari ini istimewa. Upacara itu sederhana dan menyentuh. Petugas membacakan janji tradisional, tapi Arya dan Sari juga menyiapkan yang personal. "Sari," kata Arya ketika gilirannya tiba. "Kamu mengajariku bahwa kadang keberanian berarti mengambil keputusan putus asa demi cinta.
Kamu memberiku keluarga ketika kupikir aku tidak akan pernah punya. Aku berjanji mencintaimu dan Bayu setiap hari dalam hidupku. Sari menahan air mata untuk menjawab, Arya, kamu mengajariku bahwa ada pria baik di dunia ini. Kamu memberiku keamanan ketika aku tidak punya apa-apa. Cinta ketika kupikir aku tidak pantas mendapatkannya. Dan harapan ketika segalanya tampak hilang. Aku berjanji menjadi temanmu, pasanganmu, sahabatmu sampai akhir hidupku. Ketika mereka bertukar cincin, Bayu mengeluarkan suara senang, membuat semua yang hadir tertawa. Dengan kekuasaan yang diberikan hukum kepadaku, petugas mengumumkan, saya nyatakan kalian suami istri. Ciuman itu lembut dan panjang, menyegel bukan hanya pernikahan tapi seluruh perjalanan yang membawa mereka ke sini. Malam itu, ketika mereka kembali ke Jakarta sebagai keluarga yang resmi menikah, Sari merenungkan seluruh perjalanan. Kamu percaya takdir? Tanyanya di mobil. Aku percaya pada orang-orang berani yang menciptakan kesempatan mereka sendiri, jawab Arya. Kamu memilihku, merencanakan pertemuan kita, berjuang untuk Bayu bahkan sebelum dia lahir. Itu bukan takdir, itu tekad. Lalu kamu apa yang kamu lakukan? Aku beruntung kalian memilihku. Dan cukup cerdas untuk mengenali kesempatan untuk bahagia. Bayu tidur dengan damai di kursi belakang, kelelahan karena emosi hari itu. Apa yang kamu harapkan dari kehidupan kita sekarang? Tanya Sari. Aku berharap normal, jawab Arya, mengejutkannya. Normal? Pertengkaran tentang PR, khawatir soal flu, debat tentang jam tidur, pertemuan orang tua di sekolah. Hal-hal normal dari keluarga normal. Setelah semua petualangan ini, kamu ingin kenormalan. Setelah semua petualangan ini, aku menyadari kenormalan bisa sangat istimewa ketika bersama orang yang tepat. Sari tersenyum. Kenormalan. Kedengarannya sempurna. Jadi keluarga Wijaya memulai kehidupan bersama resmi mereka. Seorang wanita pemberani yang mempertaruhkan segalanya demi anaknya. Seorang pria dermawan yang menemukan bahwa keluarga bukan soal darah. Dan seorang bayi yang menghidupkan kembali dua jiwa yang terluka. Di tahun-tahun berikutnya, mereka menjalani persis kehidupan normal yang diimpikan Arya. Bayu tumbuh cerdas dan penyayang. Ia selalu tahu kisah nyata bagaimana orang tuanya bertemu, dan selalu bangga dengan keberanian ibunya dan kebaikan ayahnya. Ketika ia berusia 5 tahun, Bayu mendapat adik perempuan, hasil pengobatan kesuburan yang Arya dan Sari jalani bersama. Ratna kecil, nama dipilih untuk menghormati istri pertama, lahir sehat dan ceria. Sekarang kita keluarga lengkap, kata Sari di rumah sakit, mengamati Arya menggendong bayi baru lahir. Sementara Bayu, sudah menjadi kakak yang bangga, menatap dengan terpesona. Kita selalu lengkap, Arya mengoreksi. Sekarang kita hanya lebih besar. Dewi dan Budi menjadi kakek nenek angkat yang setia. Bu Siti terus menjadi bagian keluarga, sebagai pengasuh kesayangan dan nenek kedua. Anissa menjadi bibi favorit yang selalu membawa hadiah dan bercerita. Dan setiap tahun di hari ulang tahun Bayu, mereka mengunjungi rumah sakit tempat semua dimulai. Bukan sebagai ziarah sedih, tapi sebagai perayaan rasa syukur. Terima kasih, kata Arya setiap tahun, menatap pintu masuk rumah sakit. Untuk apa? Tanya Bayu ketika ia masih kecil. Untuk menemukan ibumu. Untuk mengetahui bahwa keajaiban kadang datang menyamar sebagai masalah. Ketika Bayu berusia 10 tahun dan akhirnya sepenuhnya memahami kisah orang tuanya, ia mengajukan pertanyaan yang mengejutkan semua orang. Papa, apa kamu menyesal tentang sesuatu dalam kisah kita? Arya mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. Aku menyesal butuh waktu lama untuk menerima bahwa aku layak bahagia lagi. Tapi aku tidak menyesal satu keputusan pun yang kuambil untuk sampai kepada kalian. Kalau Mama, aku menyesal begitu banyak ketakutan sebelum bertemu papamu. Tapi aku tidak menyesal punya keberanian untuk berjuang untukmu bahkan sebelum kamu lahir. Dan aku bangga punya orang tua sepemberani ini, kata Bayu, memeluk keduanya. Ratna kecil, yang sudah 5 tahun, mengamati adegan itu, tidak begitu mengerti tapi merasakan cinta yang meresapi keluarga. Suatu hari aku akan menceritakan kisah tentang kalian kepada anak-anakku, kata Bayu. Kisah apa? Tanya Sari.
Kisah tentang wanita paling pemberani di dunia dan pria paling baik di dunia, yang bertemu di tempat paling tak terduga dan menciptakan keluarga paling bahagia di dunia. Kamu pikir kita keluarga paling bahagia di dunia? Tanya Arya. Aku yakin, jawab Bayu. Karena kalian mengajariku bahwa keluarga adalah memilih mencintai seseorang setiap hari. Dan kalian membuat pilihan itu selama yang bisa kuingat. Pada momen itu, 10 tahun setelah pertemuan pertama di rumah sakit, Arya dan Sari menyadari bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa, mengubah kesepakatan putus asa menjadi cinta yang langgeng, situasi sementara menjadi rumah permanen, dan dua orang yang tersesat menjadi keluarga yang kuat. Dan ketika malam turun di Jakarta, keempatnya berkumpul di ruang tamu menonton film seperti yang mereka lakukan setiap Jumat. Bayu bersandar di antara orang tuanya, Ratna di pangkuan ibunya. Semuanya dalam keamanan cinta yang mereka bangun bersama. Keluarga Wijaya, kata Arya, melihat sekeliling. Keluarga terbaik di dunia, jawab Sari. Selamanya, tambah anak-anak serempak. Dan di sana, dalam momen sempurna dan biasa itu, ada bukti bahwa kadang akhir paling bahagia lahir dari awal yang paling tak terduga.